Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan anti korupsi, radikalisme, dan narkotika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sanksi hukum dan undang-undang bagi koruptor, radikalis, dan narkoba. Langsung saja pada pembahasan. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Pelaku korupsi disebut koruptor, yaitu individu atau kelompok yang melakukan tindakan memperkaya diri melalui cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Selanjutnya, radikalisme merupakan paham atau ideologi yang menginginkan perubahan drastis melalui cara-cara ekstrim, termasuk kekerasan, untuk mengganti sistem yang sah. Jika radikalisme berujung pada aksi kekerasan atau teror, pelakunya dapat dikategorikan sebagai teroris. Kemudian yang ketiga yaitu narkoba. Merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pelaku tindak pidana narkoba meliputi pengguna, pengedar, dan bandar atau produsen. Selanjutnya adalah dasar hukum bagi koruptor. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang KPK. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Perubahan Undang-Undang KPK. Selanjutnya, dasar hukum bagi pelaku radikalisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Kemudian, dasar hukum bagi tindak pidana narkoba diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Poin selanjutnya, sanksi hukum bagi koruptor. Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencangkup 3 bentuk utama. Pertama, pidana penjara sebagai hukuman pokok dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Pasal 2 ayat 1. Jika dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan, hukumannya 1 sampai 20 tahun, pasal 3. Kedua, pidana denda sebagai hukuman finansial berkisar antara Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar untuk pasal 2 dan Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar untuk pasal 3, bertujuan memberi efek jera. Ketiga, pidana tambahan pasal 18 seperti perampasan harta hasil korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan hak jabatan, dan larangan usaha tertentu untuk memulihkan kerugian negara serta mencegah pengulangan kejahatan. Sanksi bagi pelaku radikalisme.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sanksi bagi pelaku terorisme adalah: pertama, pidana penjara. Pelaku tindak pidana terorisme dapat dijatuhi hukuman penjara antara 5 tahun hingga seumur hidup, tergantung tingkat keterlibatan dan akibat perbuatannya. Misalnya, pelaku yang berperan dalam perencanaan, perekrutan, atau pelatihan teror dapat dikenai pidana berat, meskipun aksinya belum menimbulkan korban. Kedua, pidana mati. Hukuman mati diberlakukan bagi pelaku yang terbukti melakukan aksi teror yang menyebabkan korban massal, kehancuran besar, atau mengancam keamanan negara secara serius. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan teror dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang merusak keamanan dan keterlibatan nasional. 3. Deradikalisasi. Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat mengikuti program deradikalisasi, yaitu rehabilitasi dalam pembinaan ideologi untuk mengubah cara pandang ekstrim menjadi moderat. Program ini dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan mencangkup edukasi, konseling, serta reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu sanksi hukum bagi pelaku narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sanksi dibedakan berdasarkan peran pelakunya. Yang pertama, bagi pengguna dapat dikenai rehabilitasi medis dan sosial atau penjara 4-12 tahun jika terbukti memiliki narkotika. Kedua, bagi pengedar dapat dihukum penjara seumur hidup dan denda Rp1 sampai 10 miliar. Ketiga, bagi bandar atau produsen dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.